So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, tempat kalian bisa belajar persiapan PTN kayak dengerin podcast. Tapi jangan lupa try out. Hari ini kita akan membahas 21 pelajaran UTBK di usia 21 tahun. Guys ya, jadi beberapa hari lalu aku baru aja ulang tahun. By the way guys, maaf banget buat yang ngira usia aku 18 tahun ya. Aku 21 tahun ya guys. Oke. Nah, ini bakal jadi mindset, tips, strategi belajar yang sangat penting untuk persiapan tembus PTN. Sebenarnya bukan hanya UTBK aja ya, untuk SNBP, untuk UM juga sangat bisa. Oke, pelajaran pertama yang aku dapatkan adalah winning is never guaranteed. Ya, kemenangan itu tuh nggak pernah ada jaminannya. Dan ini mindset yang penting banget ya guys. Jadi sekalipun kita udah pengen banget tembus PTN, sekalipun kita udah belajar setiap hari ya, dan kita udah nilai tryout kita udah tinggi ya, tetap nggak pernah ada jaminan kita bakal bisa tembus ke PTN impian kita ya. Karena balik lagi ya, manusia bisa berencana, bisa berdoa, bisa berusaha, tapi yang menentukan tetap Tuhan ya teman-teman. Dan di sini menurut aku mindset winning is never guaranteed ini itu tuh sangat penting. Kenapa? Karena itu mempersiapkan diri kita ya, ketika misal besok nih ternyata belum rezekinya untuk tembus PTN gitu. Karena ya kita realistis aja dan berkaca dari realita ya. PTN itu kan ada kuotanya ya, dan setiap tahun ada sangat banyak siswa-siswa ya yang tertolak masuk PTN gitu. Dan mungkin nih kita adalah salah satunya. Tapi kita akan masuk ke pelajaran hidup, pelajaran UTBK yang kedua, yaitu adalah kita jangan pernah ngukur harga diri kita dari tembus atau nggak tembus PTN guys. Ya karena guys, please ya, kita apapun itu yang terjadi, kita tetap berharga ya. Perjuangan kita nggak pernah sia-sia. Dan ya kita yang jelas, kita nggak ditentukan, harga diri kita nggak ditentuin oleh apakah kita besok tembus atau nggak tembus ya. Ada banyak sekali hal-hal yang menakjubkan dari diri kita sendiri ya, yang tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan apakah tembus atau nggak tembus PTN. Itu pelajaran kedua. Pelajaran UTBK yang ketiga apa? Ya, sebenarnya ini juga pelajaran hidup sih. Yaitu adalah be your own best friend. Oke, I wanna be my own best friend. Jadilah teman terbaik bagi diri kita sendiri. Ya, karena selama ini perjuangan UTBK kita, perjuangan PTN kita, yang nemenin siapa? Ya, yang nemenin belajar selama ini, yang selalu ngeharapin yang terbaik, ya, yang peduliin masa depan kita, siapa? Diri kita sendiri, gitu kan? Oke, ya setidaknya kalau misal teman-teman nggak bisa jadi be your own best friend, bisa banget jadi be your own good friend. Ya, at least good friend dulu. Karena ya aku tahu ya, proses menjadi teman baik bagi diri sendiri itu mungkin kadang agak susah ya teman-teman, karena kita kadang terlalu judgmental bagi diri kita sendiri ya. Tapi please, jadilah teman yang baik untuk diri kita sendiri. Pelajaran hidup yang keempat apa? Pelajaran UTBK yang keempat ya. Pelajaran UTBK yang keempat adalah terkadang apa yang kita anggap gagal itu tuh justru bikin kita punya track hidup lain yang nggak terduga ya teman-teman. Contohnya aku dulu tuh, aku sebenarnya sempat kesel juga. Kenapa kok aku nggak masuk eligible? Kenapa kok aku nggak masuk SNBP gitu kan? Jadi dulu tuh aku sempat ada di fase-fase di mana aku mikir kayak, alah ngapain sih aku jadi harus belajar UTBK nih, susah banget gitu kan. Tapi ya yang nggak aku sadari adalah beberapa tahun setelah itu ya, alhamdulillahnya aku bisa jadi konten kreator Laksana UTBK gitu kan. Laksana UTBK Rangkuman Audio dengan ilmu UTBK yang aku dapetin gitu. Jadi kadang mungkin waktu itu aku ngelihat diriku gagal karena gagal eligible, tapi sekarang aku bersyukur banget ya, karena sekarang aku berhasil tembus jalur UTBK, bisa bikin Laksana UTBK Rangkuman Audio ya. Jadi hidup itu kadang kita nggak tahu ya guys. Kadang tracknya itu tuh, wah kita kita lihat aja deh gitu ya, selama kita berusaha yang terbaik dengan niat yang terbaik. Oke. Yang kelima, pelajaran UTBK yang kelima ya. Di sini kita tuh ketika memulai sesuatu nggak harus yang langsung banyak banget dulu ya.
Kalau aku dulu, ya dulu tuh aku belajar UTBK itu hamin 1 tahun, tapi dulu aku belajarnya 30 menit sehari dulu, ya. Karena yang aku bikin adalah kebiasaan belajar dulu, yang aku bikin adalah momentumnya dulu, guys, ya. Biar aku terbiasa belajar 30 menit, mau naik ke belajar 1 jam, lebih gampang, ya. Ntar 1 jam naik ke 2 jam, 2 jam naik ke 3 jam, 3 jam ke 4 jam, ya. Gitu. Ya sampai akhirnya pas hamin 1 bulanan UTBK tuh aku bisa belajar 4 sampai 5 jam sehari. Gitu. Jadi kita nggak bisa nggak harus langsung yang kayak belajar sehari 3 jam gitu, karena kadang kalau tiba-tiba sebanyak itu ya kadang kita kaget malah nggak bisa konsisten. Oke. Pelajaran UTBK yang keenam ya, belajar pinter itu lebih dari belajar lama ya. Jadi kualitas dari sesi pembelajaran kita itu lebih dari kuantitas belajar kita ya. Jadi aku lebih suka belajar 1 jam tapi mempelajari hal-hal yang memang perlu dipelajari daripada belajar 5 jam tapi nggak terarah gitu, nggak ada strukturnya segala macam gitu. Itu pelajaran yang keenam. Tapi pelajaran UTBK yang ketujuh ya, pelajaran UTBK yang ketujuh adalah di sini yang lebih oke sebenarnya adalah belajar pinter dan belajar lama gitu ya. Itu lebih oke ya kalau bisa kita belajarnya secara pinter ya, dengan benar, dengan terstruktur, dengan efektif, dengan efisien, tapi juga dalam waktu yang lama, sehari ya 3 jam, 4 jam, 5 jam gitu kan. Nah itu bagus banget. Tapi balik lagi ya guys ke pelajaran hidup pertama, pelajaran UTBK pertama, yaitu winning is never guaranteed. Oke, lanjut lagi. Pelajaran UTBK ke-8 ya. Nah di sini aku ngerasa bahwa kadang latihan yang paling nggak enak itu tuh ngasih dampak terbesar ya. Maksudku apa? Maksudku try out guys ya. Try out itu kan nggak enak. Kita dikejar-kejar waktu, kita ngerjainnya lama, kita harus ngebaca teks. Ketahuan deh nih. Aku dulu agak kadang kurang suka baca ya. Dulu ya guys. Sekarang lumayan gitu ya. Jadi ya try out itu kan sebenarnya ya walaupun seru sih, tapi nggak enak juga ya. Nah, tapi justru tryout itulah yang dia ngasih impact terbesar bagi aku. Jujur, aku ngerasa kayak, wih tryout nih, ya. Aku jadi bener-bener terbiasa sama simulasi UTBK. Oke, pelajaran UTBK ke-9. Social circle itu ngebantu itu, sengebantu itu. Ya, aku bersyukur banget punya social circle belajar yang suportif dan ambis. Bener-bener seru banget, bisa tembus PTN bareng ya guys. Wih, keren banget. By the way, buat temen-temen yang nyari lingkungan belajar yang suportif, bisa banget ya daftar live class aku ya, kita bisa belajar bareng ya. Kalau mau daftar langsung saja daftar di deskripsi. Karena tempatnya terbatas ya guys. Oke. Pelajaran UTBK ke-10 ya. Progres orang itu beda-beda, please nggak usah banding-bandingin ya, please nggak usah banding-bandingin progres kita sama progres orang lain. Please ya, kisah hidup orang itu beda-beda ya. Dan di sini ya pelajaran UTBK ke-11 adalah kita bisa bahagia kok ya dengan proses kita sendiri, progres kita sendiri tanpa harus ngebanding-bandingin. Ya bisa kok kita ya udah bahagia aja. Kita nggak perlu kayak ngelihat ini dia di bawahku. Ya dia skor tryout-nya misal cuma 500, aku 600, wih aku di atas dia. Aku masuknya top 3, dia masuknya nggak top 10 gitu. Aku lebih hebat dari dia. Nggak. Kita kalau mau bahagia, bisa kok, nggak perlu ngebandingin dengan proses orang lain. Kita bisa kok bahagia aja gitu kan. Bahagia dengan progres sendiri ya. Kita juga nggak perlu kayak ngelihat progres orang lain kayak misal, dia masuknya ITB, masuk UGM, masuk UI, terus kita kayak ngerasa minder segala macam. Dengan progres kita ya, misal kita masuknya PTN tapi bukan top 3. Enggak guys, ya kita nggak perlu mereka ngerasa pencapaian kita itu kurang. Ya kita bisa kok bahagia dengan pencapaian kita. Oke. Tapi ya kita bisa juga ya terus nge-push pencapaian kita itu. Oke, mantap banget. Lanjut lagi ke pelajaran UTBK yang ke-12. Sebenarnya masih berhubungan dengan pelajaran ke-11 dan ke-10 tadi adalah kita tuh bisa juga kok belajar untuk bahagia dengan ngelihat kebahagiaan orang lain gitu. Kayak misal kita ngelihat orang keterima di top 3 gitu. Ya udah, happy for you man. Ya selamat ya gitu. Kita nggak yang bahagia pura-pura bahagia tapi dalam hatinya aduh aku juga pengen segala macam gitu kan. Kita kayak nge-hate dia gitu. Sebenarnya ya
aku juga pernah ngerasain itu ya guys. Aku juga pernah ngerasain itu. Tapi kayak makin lama aku mikir kayak ngapain sih? Ngapain sih? Mending kayak ya udah orang lain bisa sukses, ya aku ikut bersyukur aja gitu, ikut bahagia aja. Dia bahagia, aku ikut bahagia aja gitu. Ya walaupun memang dalam praktiknya ini butuh proses ya teman-teman, dan nggak segampang itu. Tapi please deh, ketika kita udah mulai belajar mencoba untuk jadi bahagia ketika ngelihat kebahagiaan orang lain, hidup hidup tuh, kalau aku ya, aku ngerasa hidup tuh lebih enak gitu. Kayak, wih, si ini keterima UI, wih, si ini keterima ITB, wih, si ini keterima di Universitas Singapura, wih, gitu kan. Mungkin ya reaksi awalnya ada irinya, tapi ya udah, coba kita deh coba ubah ya perasaan iri itu jadi bahagia. Oh ya udah, happy for you man gitu. Oke, selanjutnya pelajaran UTBK yang ke-13 adalah please riset dulu jurusan yang mau kita masukin. Jangan kita belajar UTBK ya, kita akhirnya masuk ke jurusan itu, tapi ternyata salah jurusan. Please, jangan guys ya. Gimana nih cara risetnya? Oke, pelajaran UTBK ke-14 adalah tanya ke orang yang udah pernah ada di PTN impian kita, jurusan impian kita ya, kuliahnya gimana, tugasnya kayak gimana, gitu segala macam, tanya-tanyain ya. Dan pelajaran UTBK yang ke-15 adalah jangan cuma tanya ke satu orang. Karena kalau kita cuma tanya ke satu orang, kadang terbatas banget ya apa informasi yang kita dapetin. Tanya ya ke 3 orang, 5 orang gitu kan. Kuliahnya gimana kak? Enak nggak? Segala macam, belajar apa aja gitu kan. Gitu ya. Oke, dan juga beda, mungkin kita mau masuk ke jurusan yang sama, tapi PTN-nya beda-beda gitu kan, PTN-nya beda-beda. Misal kita maunya masuk ke PTN A jurusan A, PTN A jurusan X, tapi ternyata kita masuknya ke PTN B jurusan X. Ya jurusannya sama, cuman PTN-nya beda. Nah, itu perlu kita tanya juga sih sebenarnya, kayak kita perlu riset dulu juga sih, kayak kuliahnya kayak gimana di masing-masing PTN gitu. Karena ada perbedaan ya guys. Walaupun mungkin nggak sebesar itu, tapi nggak ada salahnya untuk tanya ke alumni-alumni yang berbeda. Oke, ya nggak harus alumni juga sih, bisa juga mahasiswa yang masih kuliah di situ kan, gitu. Oke, selanjutnya pelajaran UTBK ke-16 adalah banyak banget yang pengen dapetin bangku PTN, jadi please jangan coba-coba UTBK hanya untuk coba-coba ya, apalagi nantinya nggak diambil bangku PTN-nya. Waduh, jangan sampai ya guys, jangan sampai. Ya, please ya. Jadi jangan sampai hanya karena coba-coba ya, coba-coba aja. Iseng tes skill gitu kan. Coba deh masuk sini, masuk nggak? Terus pas beneran keterima, nggak diambil gitu kan. Karena tadinya kita cuma coba-coba. Please jangan guys. Banyak banget guys yang mau masuk PTN. Please ya, kita be nice ke orang lain. Kalau kita misal udah di posisi yang kita udah nyaman, ya udah, oke. Kasih orang lain kesempatan gitu. Ya, orang lain juga punya impian. Oke. Lanjut ke pelajaran UTBK ke-17 ya. UTBK itu penuh kejutan, jadi bersiaplah ya teman-teman. Gitu ya. Pelajaran UTBK ke-18 adalah persaingannya emang seketat itu ya guys, karena ada kelas 12, ada gap year, ada semi gap year ya. Jadi kita emang harus sepersiapan itu ya. Please, kalau bisa belajar seawal mungkin, belajar seawal mungkin. Pelajaran UTBK ke-19 adalah please jaga kesehatan, karena kesehatan kita jelas memengaruhi performa kita dalam menjawab soal ya. Kalau kita bisa fokus, kalau kita bisa ngerjain dengan kondisi yang sehat, ideal gitu kan, itu bakal sangat baik ya guys gitu. Jadi itu pelajaran ke-19, tolong jaga kesehatan. Pelajaran UTBK ke-20 adalah jaga pola tidur. Ya, ini termasuk dalam jaga kesehatan. Dulu pas aku UTBK, itu aku tidurnya tuh teratur banget ya. Nah, aku dulu tuh tidur jam 9, bangun jam setengah 5. Gitu kan. Soalnya apa? Soalnya aku nyiapin untuk sesi pagi. Biar sesi pagi nggak ngantuk. Kan aku tuh dulu sesi pagi tuh ya guys, sesi pagi. Nah, pas tahunku itu kita masih kayak bisa ngatur lah, mau sesi pagi atau siang gitu, masih bisa lah, walaupun ngaturnya juga agak sulit gitu kan. Tapi itu pas tahunku, pas tahun 2026 ini setahu aku udah nggak bisa ya, karena diacak
gitu. Tapi tetap apapun itu ya jaga kesehatan, jaga pola tidur. Dan pelajaran UTBK ke-21 adalah enjoy prosesnya. Karena mau nggak mau kita bakal, ya buat yang udah pengen UTBK ya mau nggak mau kita bakal ngelewatin ini. Dan prosesnya nggak sebentar ya. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jadi ya sehat-sehat dan enjoy. Dan itu dia 21 pelajaran UTBK di usia 21 tahun. Oke. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat yang sudah ngedukung aku selama ini ya guys. Terima kasih banyak. Dan juga spesial shout out buat member-member Laksana UTBK Rangkuman Audio yang sudah mendukung channel ini dengan join member ya. Teman-teman kalau mau join member ya bisa banget langsung join saja. Harganya super terjangkau, cuma 10 ribuan per bulan, tapi teman-teman nanti bisa mendapatkan berjam-jam video materi. Wih, dan juga nanti teman-teman itu sudah sangat membantu channel ini untuk terus berkembang. And see you guys later. Bye-bye.